Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan akan ditambah nikmat kepadamu. Namun di balik itu, ketika kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengazab kita. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Sahabat DKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Kita berada di pertengahan bulan Ramadan, yaitu bertepatan di penghujung pertengahan bulan Ramadan. Sampai saat ini, di awal bulan Ramadan, banyak sekali orang-orang berbondong datang ke masjid, ke musholla. Semuanya itu ingin beribadah, dilatar belakangi karena datangnya bulan puasa. Namun semakin demikian, semakin ke sini, semuanya itu berkurang. Dari yang jemaahnya dulu 4 saf di masjid, sekarang berkurang menjadi 3 saf, berkurang menjadi 2 saf, bahkan sekarang tinggal hanya beberapa. Itu merupakan suatu ibadah yang dikatakan tidak produktif. Alhamdulillahirabbil alamin, dari sekian banyaknya orang yang datang ketika bulan Ramadan, namun yang berakhir tidak hanya beberapa. Di dalam masjid, di dalam musholla, sekarang bisa dihitung jari berapa jemaah yang bertahan sekarang. Semuanya itu bukan tentang siapa yang datang duluan, namun tentang siapa yang berakhir dengan tujuannya masing-masing. Itu merupakan nikmat iman yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Bagaimana cara kita menjaga iman tersebut? Sahabat DKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat beserta salam kita hadiahkan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan idolanya umat sedunia. Karena beliau, kita tidak akan mendapatkan dan merasakan kebebasan dalam beragama. Untuk itu, sudah patutlah sekiranya kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan atau melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barang siapa yang berselawat atas Nabi 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad hanya 1 kali, namun dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kali kepada kita. Sahabat DKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik tema yang akan kita bahas pada segmen atau kesempatan kali ini, yaitu sesuai dengan pembahasan dari awal tadi, yaitu bagaimana trik beribadah yang produktif. Beribadah produktif itu merupakan ibadah yang berkelanjutan.
selalu naik ke atas, bukan turun ke bawah. Seperti contoh yang telah kita contohkan tadi, tentang siapa yang bertahan sampai akhir dalam beribadah, bukan siapa yang datang duluan. Dalam beribadah, kita tentu memiliki trik-trik bagaimana ibadah kita itu selalu meningkat ke atas, atau diistilahkan dengan kata produktif. Yang pertama itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Semuanya tergantung pada niat. Kalaulah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, insyaallah bagaimanapun kendalanya, kita akan selalu mendaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekecil apapun ibadah kita yang kita lakukan, kalau kita ikhlas lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala, yang kecil itu pun akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah-tengah bulan puasa ini, yang sama-sama kita tahu semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sahabat DKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, trik agar ibadah kita produktif. Yang kedua yaitu paksakan dalam beribadah. Memang terkadang kita merasa kendala, ada rasa malasnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain kita mempunyai kendala atau kesibukan tersendiri. Semua itu dikembalikan kepada kita semua. Kalau kita ada rasa malas, paksakan atau lawan rasa malas tersebut. Karena kalau rasa malas itu tidak dilawan, akan terbiasa dan akan membinasakan. Untuk itu sahabat DKTV, beribadahlah karena Allah Subhanahu wa taala, paksakanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Lelah akan menjadi lillahi taala kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ketika datang rasa malas, kita paksakan. Ketika datang rasa hal-hal yang menghambat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilawan itu semua. Semuanya itu akan ada dampaknya ketika kita sudah berada di akhirat kelak. Yang ketiga yaitu selalu bersirkel atau berteman dengan lingkungan yang baik. Kenapa? Karena ibadah kita itu tergantung pada teman kita. Kalaulah teman kita bagus, circle kita baik, insya Allah akan mempengaruhi ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sebagai contoh, ada pepatah yang mengatakan, kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berteman atau bersikil dengan orang-orang yang berjualan minyak wangi, insya Allah kita akan keikutan berjualan minyak wangi. Setidaknya baunya akan terasa di kita, percikan-percikan harum itu akan dapat di kita. Namun dibaliknya, ketika kita bersikil dengan orang-orang yang di luar jalur atau di luar zona yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan keikutan yang demikian. Untuk itu sahabat DKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dalam Al-Qur'an yang telah disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sahabat DKTV, mumpung bulan Ramadan masih ada beberapa segmen lagi, marilah kita tingkatkan dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang dahulu kita sebelum bulan Ramadan hanya terbiasa beribadah yang wajib-wajib saja. Namun di tengah bulan Ramadan ini, marilah kita manfaatkan seperti mendekat kepada Allah dengan solat-solat sunnah. Seperti yang dahulu kita tilawah hanya setengah juz, sekarang ditingkatkan dengan 1 juz. Semoga Allah selalu memudahkan dan melindungi kita semua. Mungkin sekian kesempatan pada kali ini sahabat DKTV. Banyak maaf sekiranya ada perkataan dari saya
yang menyinggung atau berkenan di dalam hati, bolehlah dimaafkan. Kenapa? Karena manusia itu memang tepatnya salah, namun kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.